Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denata DeCaprio dengan NPM 2001080009, jurusan Tadris Pendidikan Biologi, Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang fertilisasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih fertilisasi. Ya, fertilisasi adalah proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina yang akan membentuk zigot dan mengandung satu sel. Fertilisasi umumnya bersifat monospermi, yang berarti hanya satu inti sperma yang membuahi supaya individu yang terbentuk diploid, dan selalu tidak terjadi polispermi atau dari satu inti sperma yang membuahi. Selanjutnya ada jenis fertilisasi. Fertilisasi yang pertama yaitu fertilisasi internal, di mana proses pembuahan ovum terjadi di dalam tubuh induk. Fertilisasi internal pada umumnya terjadi di dalam ovidum, sehingga lebih aman dari gangguan faktor luar. Dan setelah mengalami fusi, kemudian akan membentuk zigot, di mana fertilisasi ini dilakukan oleh hewan unggas yang mengalami ovovipar, reptil mengalami ovovivipar, dan mamalia mengalami vivipar. Selanjutnya, contoh fertilisasi internal, di mana dapat dilihat contoh fertilisasi pada mamalia, yaitu pada hewan sapi. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin di luar, sehingga pembuahannya bersifat internal, di mana sperma yang dihasilkan testis disalurkan melalui vas deferens yang bersatu dengan ureter. Pada pangkal ureter juga bermuara saluran prostat dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat akan menghasilkan cairan yang merupakan media tempat hidup sperma. Ovum yang dibuahi sperma akan membentuk zigot, dan zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Yang kedua, fertilisasi eksternal, di mana suatu proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Gamet yang terdapat pada induk betina akan dikeluarkan dari tubuh, kemudian akan dibuahi oleh si jantan. Proses pembuahan ini biasanya terjadi pada hewan akuatik dan amfibi, yang misalnya pada hewan ikan dan katak. Selanjutnya, contoh fertilisasi eksternal. Dapat dilihat gambar proses fertilisasi pada katak, di mana saat akan melakukan fertilisasi, katak jantan akan menempel pada punggung betina sambil menekan perut betina dengan menggunakan kaki bagian depan dan merangsang pengeluaran telur ke dalam air. Setiap telur yang dikeluarkan akan diseliputi oleh selapu telur atau membran vitelin. Kemudian katak jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur tersebut, sehingga terjadilah fertilisasi eksternal, contohnya pada katak. Untuk lebih jelas, mari kita saksikan pada video berikut. Dapat dilihat katak jantan menempel pada punggung katak betina, yang dimana katak jantan menekan perut katak betina dengan menggunakan kaki depannya, yang bertujuan merangsang pengeluaran telur. Dapat dilihat juga setiap telur yang dikeluarkan diseliputi oleh membran vitelin, yang kemudian katak jantan juga akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel tersebut. Selanjutnya, fungsi fertilisasi. Fertilisasi mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi reproduksi. Fungsi ini memungkinkan perpindahan unsur-unsur genetik dari kedua orang tua atau parentalnya.
Jika pada proses pembentukan gamet terjadi direduksi unsur genetik dari diploid menjadi haploid, maka pada proses fertilisasi kemungkinan terjadi pemulihan kembali unsur genetiknya sehingga diperoleh individu yang normal. Tahapan fertilisasi. Sebelum berlangsungnya fertilisasi, terdapat beberapa tahapan persiapan dari ovum dan spermatozoa, di mana kapasitasi dan reaksi akrosom tidak dapat berlangsung memfertilisasi ketika sudah di dalam vagina. Spermatozoa harus melewati tahap pematangan fisiologis yang disebut kapasitasi, di mana kapasitasi adalah serangkaian proses seluler serta perubahan fisiologis dari spermatozoa agar mempunyai kemampuan untuk membuahi sel telur. Berikutnya tahap pengikatan, di mana pada hewan kepala spermatozoa terikat secara langsung di bagian permukaan luar sel telur yang akan memicu terjadinya reaksi akrosom, di mana reaksi akrosom adalah proses pelepasan enzim penetrasi yang memungkinkan spermatozoa dapat menembus zona pleusida dan membuahi oosit, yang dimana reaksi ini harus terjadi terlebih dahulu sebelum spermatozoa melebur dengan sel telur. Dan pada tahapan ini, spermatozoa akan melakukan kontak dengan bagian korona radiate sel telur. Selanjutnya tahap peleburan. Setelah berlangsungnya reaksi akrosom, disusul oleh peleburan membran spermatozoa dengan membran sel telur, di mana peleburan ini terjadi pada mikrofili yang terdapat di permukaan sel telur, tempat keping metafase kedua, dan badan polar pertama dengan membran postrakrosomal spermatozoa. Selanjutnya ada reaksi kortikal. Reaksi kortikal adalah reaksi yang menyebabkan zona pellucida menjadi keras sehingga mencegah spermatozoa lain untuk berikatan dengan zona pellucida dan mencegah terjadinya polispermi. Blokade polispermi ini memungkinkan hanya satu pronukleus gamet jantan yang dapat berfusi dengan pronukleus gamet betina dan menjaga keadaan diploid dari zigot. Baik, berikut video ilustrasi singkat mengenai proses fertilisasi. Sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Sperma yang masuk harus melewati serviks dan membuka rahim. Pada beberapa hari kemudian, leher rahim akan terbuka pada saat berovulasi. Kemudian terjadi kontraksi di dalam uterus untuk membantu perjalanan sel sperma menuju sel telur. Namun, sistem kekebalan dari sel telur mengganggu sel sperma sebagai benda asing. Dari semua sel sperma, ada beberapa yang hidup untuk bergerak menuju tuba Fallopi. Namun, beberapa sel sperma lainnya berenang ke arah yang mengandung sel telur yang belum dibuahi. Saat ini hanya ribuan sel sperma yang tersisa. Di dalam tuba Fallopi, bagian filia yang sangat kecil mendorong sel telur menuju uterus. Beberapa sel sperma tersangkut di silia hingga mati. Selama perjalanan, zat-zat kimia di dalam organ reproduksi menyebabkan membran menutupi kepala sperma hingga membuat bentuknya berubah. Setelah melewati beberapa perjalanan, sel sperma mencapai sel telur dan hanya beberapa sel yang sperma yang tersisa. Kemudian sel telur ditutupi oleh sel corona fabiata. Selanjutnya zigot mengalami pembuahan secara mitosis. Sel akan langsung mengalami pembelahan ganda dari satu sel menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Di sepanjang tuba Fallopi terdapat rambut-rambut getar yang selalu melambai ke arah rahim dengan tujuan untuk memudahkan zigot menuju rahim. Sekian dari video kali ini mengenai penjelasan tentang fertilisasi. Apabila terdapat kesalahan kata,
maupun kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.